Selamat pagi jemaat Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Kurang keras shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Oma juga boleh lambaikan tangannya. Kita bersyukur buat kasih Tuhan kepada setiap kita. Kita boleh ada di tempat ini. Saya sangat bersyukur lihat Bapak Ibu Saudara bisa datang ke gereja ya kan pada hari Minggu. Semuanya dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik, mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur lewat hari-hari yang sudah kami lalui. Suka dan duka bersama dengan Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Dan tiba Tuhan di hari Minggu kami mau Tuhan menyembah-Mu di tempat ini. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami ingin mengucap syukur buat setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita mau merenungkan diri. Siapakah kita? Tuhan sudah baik buat kita. Kita manusia berdosa, tapi Tuhan tetap baik untuk kita. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak menyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
Saudara, kita angkat suara kita sembah Tuhan kita. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Allah yang hidup, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu, kebaikan-Mu kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudara, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan kita. Biarlah setiap pujian hanya untuk Tuhan kita. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Masih siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya kembali. Kita mau menyatakan setiap kasih Tuhan buat kita, bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis untuk kita. Amin. Sungguh nyata kasih Tuhan buat setiap kita. Janji Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi
menjagaku selamanya. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal lebih semangat lagi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah Tuhan. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita lebih lagi. Masih siap untuk memuji Tuhan, masih merasakan sukacita, amin. Amin. Kita mau lebih lagi menaikkan pujian, kita harus lebih semangat lagi. Oke? Siap semuanya ya? Kita naikkan pujian Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
boleh duduk untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bagi petugas persembahan kami persilakan. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap pujian dan penyembahan kami. Nah, sebentar kami akan memberikan kolektor pertama kita yang digunakan untuk support tim pelayanan pada hari Minggu ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap persembahan ini ke dalam tangan kuasa darah-Mu. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi pada siang hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Hosana aku memuji-Mu Tuhan. Berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau biarkan Tuhan memimpin setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita lagi akan berjalan, Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan-Ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Untuk pas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, siap dibentuk,
Inilah kami Tuhan umat-Mu, seperti bejana kami di tangan-Mu yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami, yang mengubahkan pola pikir kami, yang mengubahkan hidup kami seturut kehendak Tuhan, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya Injil Kristus yang benar dan menyelamatkan ini diberitakan sejelas-jelasnya di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Saya bersama dengan calon istri mengucapkan Shalom. Aduh, langsung ada yang batuk-batuk ini, saya bilang seperti itu ya. Calonnya masih jauh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu ketika saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Ya. Karena kita ini, saya sekolah Alkitab, lalu saya berkenalan dengan dia. Dan dia tanya-tanya tentang saya. Oh, tinggal di mana? Asalnya dari mana? Saya bilang, saya dari Sumatera, Bang. Kalau abang dari mana? Oh iya, dari Sumatera juga. Cerita-cerita tentang keluarga, tentang masa lalu. Dan saya juga tanya sama dia, abang tinggal di mana? Oh, saya di daerah Medan. Lalu dia tanya ke saya, orang tua masih ada? Saya bilang, oh puji Tuhan orang tua saya masih ada. Kalau abang gimana? Waduh, saya ini sejak kecil sudah tidak bersama orang tua. Tapi saya bersyukur. Loh, bersyukur kenapa bang? Kalau seandainya saya masih punya orang tua sampai sekarang, mungkin saya tidak terpanggil menjadi hamba Tuhan. Wah, saya melihat ada ucapan syukur yang keluar dari mulutnya ketika dia mengatakan, tapi saya bersyukur. Jikalau seandainya saya hidup bersama orang tua saya hingga saat ini, mungkin saya bukan terpanggil jadi hamba Tuhan. Suatu ketika ada juga kisah, ya, ketika seorang nelayan ini memancing ya di tengah laut. Lalu mereka memancing ke sana dan akhirnya kapalnya itu karam. Dan dia terdampar ke sebuah pulau. Dan di sebuah pulau ini dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya ini bisa kembali. Tapi dia mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin tidak bisa. Dia menunggu kapal yang lewat di pinggir pantai juga nggak kelihatan. Ya, akhirnya dia berusaha, sudah pasrah. Dia mencoba untuk bertahan hidup di hutan itu, di pulau itu. Akhirnya dia membuat sebuah gubuk. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan engkau mengirimkan kapal ke sini supaya ada yang menolong saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu enggak datang-datang juga. Sebulan enggak datang-datang juga. Akhirnya ketika dia mencari makan di hutan, dia membuat perapian di dekat pondoknya. Ketika dia pergi, dia tidak mematikan perapian itu. Dia pergi berburu mencari apa yang bisa dimakan. Akhirnya pondoknya itu terbakar, gubuknya itu terbakar. Jadi terjadi kebakaran yang besar ya. Sehingga asapnya itu membumbung tinggi. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau seperti ini kepada saya? Mengapa engkau memperlakukan saya seperti ini? Saya sudah terdampar di sebuah pulau. Ya, saya tidak dapat menghubungi siapa-siapa dan tidak ada yang mau menolong saya. Dan sekarang saya sudah berusaha membuat gubuk, membuat pondok di tempat ini, tapi Tuhan mengizinkannya untuk terbakar. Tapi beberapa lama kemudian muncullah kapal datang ke pulau itu. Ketika pulau itu bersandar di pantai, lalu bapak ini tanya, loh, kalian tahu dari mana kalau ada saya di sini di pulau ini?
Lalu orang yang ada di kapal itu ngomong seperti ini. Loh, kami juga nggak tahu kalau ada Bapak di sini. Loh, terus kenapa kalian bisa datang ke sini? Kami melihat dari jauh ada asap yang membumbung tinggi. Kami lihat itu apa? Dan kami segera datang untuk melihat apa yang terjadi di pulau ini. Lalu Bapak itu bilang, terima kasih ya Tuhan. Ternyata akibat pondokku yang terbakar itu, Engkau mengirimkan kapal kepadaku. Lihat bagaimana dalam kesulitan. Mungkin kita anggap itu kesukaran. Atau mungkin kita anggap itu penderitaan atau bencana. Tapi itu bisa mendatangkan kebaikan. Kita belajar dari surat Yakobus. Kita sama-sama membaca surat Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetap apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia mintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kita melihat bahwa suatu penderitaan atau suatu yang kita anggap itu, katakanlah itu bencana, katakanlah itu sebuah kesulitan, itu bisa mendatangkan kebaikan. Tapi kita melihat bagaimana kebaikan seperti apa, ya, kebaikan seperti apa yang didapatkan dari penderitaan itu. Pertama kita akan melihat bagaimana Yakobus ini menuliskan bahwa penderitaan itu menjadikan kita bertumbuh dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Ya. Yakobus ini mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa itu pencobaan? Mungkin apa yang sedang kita alami, pencobaan terbesar dalam hidup kita. Mungkin yang muda-muda, jomblo selama 1 tahun itu pencobaan terberatkah? Penderitaan terberatkah itu? Atau mungkin terlambat gajian, apakah itu mungkin menjadi penderitaan yang terberat bagi kita? Atau mungkin chatnya nggak dibalas sama pasangannya, itu menjadi penderitaan yang sangat berat. Waduh. Apa yang menjadi penderitaan terberat kita? Apa yang menjadi pencobaan-pencobaan dalam hidup kita? Mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Atau mungkin kita bilang, waduh ini sudah nggak bisa lagi sebutkan. Ini bukan penderitaan lagi nih. Ini bencana, ini malapetaka ini. Tapi Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam. Kenapa? Kenapa Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan? Padahal ini tidak enak loh. Padahal yang kita alami tidak enak. Tapi Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Enggak ada orang yang bahagia ketika dapat masalah. Enggak ada orang yang bahagia ketika dapat malapetaka. Enggak ada orang yang bahagia ketika celaka, enggak ada. Tapi kita lihat pencobaan di sini yang dimaksudkan oleh Yakobus itu memiliki arti seperti ini. Artinya ketika pencobaan itu datang, itu adalah sebuah ujian, ya,
yang melatih kita untuk menjadi kuat, yang membuat kita itu lebih tangguh. Jadi pencobaan itu tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang, ya. Tidak bertujuan untuk membuat orang itu semakin merosot, tidak. Tetapi pencobaan di sini adalah ujian untuk kita terus bertumbuh, atau sering dikatakan naik level. Ya. Seperti seekor anak burung yang sedang belajar terbang. Dia itu melatih sayapnya supaya sayapnya itu kuat dan bisa terbang tinggi. Nah, kita belajar bahwa pencobaan yang kita alami itu, kita harus pahami ini pencobaan jenis apa dulu ini. Ya. Apakah pencobaan ini jenis babi guling atau paracetamol? Iya. Kalau pencobaan ini, jenis ini babi guling nih. Ini kalau sering-sering ini bisa darah tinggi. Kolesterol ini naik, bahaya. Tapi kalau paracetamol kan, ya kita makin kuat ya. Kita pulih, sehat gitu. Karena kemana saya minta paracetamol ya, sama saya Ibu Lili. Ya, lihat kita tahu bahwa pencobaan itu tidak selalu buruk untuk membawa kita kepada kehancuran, tidak. Tetapi pencobaan ini akan melatih kita supaya menjadi orang yang tangguh atas segala tekanan. Coba kita melihat bagaimana ketika penderitaan itu kita alami. Mungkin kita anggap saya ini sudah terbiasa menderita dari kecil. Ya. Mungkin ada yang dari kecil ya, terbiasa menderita. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia melihat orang yang sedang menderita itu biasa. Ya. Itu belum seberapa. Karena saya dulu lebih mengalami yang lebih parah lagi. Dan hasilnya saya mampu mengatasi itu. Saya bisa melewati itu. Itu sama seperti kita, hal yang biasa ya. Ketika seorang itu belajar bermain gitar, mungkin ada yang pernah belajar main gitar. Itu ujung jarinya itu lama-lama, pertama memang sakit ya, perih. Sakit sekali di ujung jari. Tapi tubuh kita ini, itu punya respon yang baik. Sehingga ujung-ujung jari kita ini, itu makin tebal ya. Kulitnya itu makin tebal. Dan itu membuat ketika kita bermain gitar itu menekan senarnya itu tidak sakit lagi. Ya. Jadi apa? Kalau kita terus menekan senar gitar itu, lama-kelamaan kita tidak akan terasa sakit lagi ketika kita bermain gitar. Betul ya yang main gitar ya? Yang pernah main gitar ya? Betul ya? Iya, itu dalam tubuh kita loh. Ada respon yang baik yang keluar dari tubuh kita untuk membuat kita tahan terhadap penderitaan. Tahan terhadap rasa sakit. Nah, tapi ketika berbicara tentang batin kita, jauh lebih dari itu. Tetapi permasalahannya adalah ketika kita menghadapi penderitaan ini, itu seperti sebuah ujian. Kadangkala seperti anak-anak sekolah yang sering kita lihat, mereka tuh senang kalau naik kelas, senang. Tapi ketika ujian itu, itu rasanya itu satu hari sebelum ujian itu rasanya itu mereka tuh menderita, merana gitu ya. Ini kayaknya saya akan mengalami masa-masa penderitaan yang luar biasa ketika masuk ke dalam hari-hari ujian itu. Tapi ketika sudah naik kelas, sudah senang. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata penderitaan itu akan membuat kita satu level naik dari yang sebelumnya. Katakanlah, mungkin kita sering dihina. Ya. Mungkin kita sering direndahkan. Mungkin kita dicaci maki orang. Mungkin kita dicibir orang. Apa yang kita lihat dari perbuatan orang itu? Apakah itu suatu kebahagiaan? Atau itu adalah suatu yang merendahkan kita atau menjatuhkan kita? Kalau perkataan orang yang menghina kita, perkataan orang yang menjelekkan kita, kita memandang itu dan menganggap itu sebagai omongan yang menjatuhkan kita, maka kita akan berusaha untuk, ini balas dendam. Laporkan ke polisi. Pencemaran nama baik. Kalau kita itu melihat sebagai menjatuhkan.
Tetapi kalau kita itu melihat sebagai suatu ujian yang membuat kita menjadi naik level, kita akan melihat, terima kasih Tuhan. Ini akan membuat saya lebih sabar. Ketika ada orang memaki saya, ini akan membuat saya orang yang menjadi mudah mengampuni. Ketika ada orang menyakiti saya, ini Tuhan, ini adalah kesempatan supaya saya bisa mengasihi dia. Ya, makanya ada firman Tuhan mengatakan, jika ada yang menampar pipi kirimu, kasih pipi. Setelah dikasih pipi kanan, terima kasih Tuhan memberkati, lain kali lagi ya. Kasih ongkos, pulang, besok datang lagi. Sampai seperti itu. Ya. Kalau kita melihat bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak selalu menjatuhkan kita. Ya. Tetapi itu akan membuat kita lebih kuat, lebih tangguh dari apa yang pernah kita alami. Mungkin awalnya kita akan merasa, aduh Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak kuat. Aku ini putus asa. Aku tidak punya harapan lagi. Tapi lihat, kalau kita memandang itu dengan hati dan pikiran yang mengasihi Tuhan, kita akan melihat, Tuhan, Engkau pasti tidak akan memberikan penderitaan yang jauh melampaui kekuatanku. Bukan saya yang bilang seperti itu, tapi Alkitab yang ngomong itu ya. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan dan penderitaan yang melebihi, melampaui kekuatanku. Tetapi apa? Tuhan akan menyediakan jalan keluar dan solusi bagi kita. Itu yang Tuhan katakan. Dan itulah yang kita seharusnya imani. Ini bukan kita mengada-ngada ngomong seperti ini, tapi memang Tuhan yang mengatakan seperti itu kepada kita. Ini seperti seorang atlet. Ya. Ketika seorang atlet tinju, dia itu sudah melatih dirinya dengan kuat, ya, kerja keras, latihan keras, pagi, siang, malam, sampai ototnya itu sudah terbentuk-bentuk. Coba lihat, ketika ada orang yang mencoba untuk menantang dia, karena dia sudah melatih dirinya, apakah dia takut? Tidak, pasti tidak takut. Kenapa? Karena dia punya modal. Dia ini sudah tahan uji, ya. Dia ini sudah latihan dengan keras. Pasti ketika ada orang menantang dia, pasti dia nggak akan mundur. Pasti dia akan terus maju. Mungkin dia akan bilang, siapa yang nantang aku? Maju-maju. Ya, bila perlu berdua, bertiga. Yang mirip dengan kamu ya, cari yang mirip dengan kamu. 3 orang. Datang sama saya. Seperti itulah orang yang sudah melatih dirinya dengan keras. Ketika ada tantangan, dia nggak akan mundur. Ya. Tapi ketika dia tidak pernah melatih dirinya, ya, dia tidak pernah mengasah kemampuan dia. Ketika ada tantangan datang, jangankan menghadapi tantangan. Melihat tantangan dari jauh aja dia sudah menghindar. Wah, ini bahaya nih. Karena dia sudah lihat bahwa dirinya tidak mampu. Maka dia akan lari. Dia akan menghindar, dia akan menjauh. Ya, dia akan menjadi atlet lari. Atlet lari dia. Lari dari kenyataan. Nah, itulah ketika kita memandang penderitaan itu sebagai suatu yang menjatuhkan, maka kita tidak akan mempunyai semangat untuk menghadapinya. Ya. Setiap orang itu harus mendaki. Kalau dia memang mau mencapai puncak, dia harus mendaki dari bawah. Kita tahu bahwa seorang yang pendaki itu tidak enak ya. Dia akan berjuang dengan keras sampai dia mencapai ujung, sampai dia mencapai puncak, dan itu tidak mudah. Tetapi ketika dia sudah sampai di puncak, waduh, dia seperti seorang yang gagah. Dia sudah menaklukkan banyak gunung-gunung. Itu sebagai suatu kebanggaan. Nah, seharusnya kita juga hal demikian ketika kita mengalami pencobaan. Tetapi lihatlah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Jadi ketika penderitaan itu datang menghampiri hidup kita, maka itu akan menghasilkan ketekunan. Dalam terjemahan lain atau lebih sederhana, itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih tabah. Tapi bukan berarti tabah ketika ada penderitaan, tabah. Bukan. Tetapi itu akan membuat dia lebih kuat, mampu berbuah ketika dia
justru mengalami hal yang sulit. Ya. Ketika dia sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman, justru itu kesempatan dia untuk bagaimana dia bisa berkreasi. Ya, kita lihat di masa-masa pandemi ini, kita lihat aduh banyak usaha-usaha yang bangkrut. Tapi di tengah-tengah pandemi ini orang makin banyak solusi-solusi yang dibuat ya untuk berbisnis, ya, untuk menciptakan pekerjaan baru, peluang-peluang gitu. Ada banyak yang mungkin ide-idenya baru muncul setelah pandemi ini, ya. Kita sekarang bisa Zoom ya dari orang luar negeri, di mana-mana keluarga kita dari ujung Indonesia Timur ke ujung Indonesia Barat sana lewat Zoom gitu. Wah, ada manfaatnya juga. Ketika kita bisa beribadah di rumah, kita bisa beribadah di kantor melalui Zoom. Wah, ternyata ada hal-hal yang baik juga yang Tuhan kerjakan di masa-masa sukar, di masa-masa sulit. Nah, itulah sebabnya ketika penderitaan itu terjadi, maka kita pun bisa berbuah di tengah-tengah kesulitan. Ya. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Alkitab mengatakan di sini katakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Ya, ini seperti seekor domba yang ketika dipersembahkan kepada Tuhan itu dilihat dulu. Ketika mereka dulu mempersembahkan domba itu dilihat ini layak atau tidak, pantas atau tidak, ya, punya cacat atau tidak, dan dilihat tidak. Nah, kita akan menjadi seperti itu. Kita akan menjadi seorang yang sempurna. Bertahap kita akan mengalami progres yang baik. Ya. Kita akan menuju kepada kesempurnaan. Dalam hal ini kita akan melepaskan keegoisan kita. Kita akan melepaskan amarah kita. Justru melalui penderitaan. Kita akan cepat tersinggung, kita itu akan terkikis lama-lama. Oleh karena apa? Oleh karena penderitaan itu sendiri. Jikalau kita melihat penderitaan itu adalah sebagai suatu kebahagiaan. Terus Alkitab mengatakan, dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Berarti apa? Ketika kita dalam keadaan seperti ini pun terpuruk, ya, kita masih melihat ada suatu harapan yang pasti di tengah-tengah kesulitan itu. Kalau kita berdoa, Tuhan, tolong saya dalam keadaan seperti ini, pasti Tuhan akan tolong. Tapi bagaimana kita melakukan atau menjalani hidup kita ini dengan baik? Ya, ketika Tuhan itu akan menolong kita, ketika Tuhan itu akan memberikan pertolongan kepada kita, bukan seperti apa yang kita mau. Kadang kita kan berpikir, Tuhan, sekarang ini masa sulit, Tuhan aku butuh uang. Ya, mungkin Tuhan tidak berikan uang kepada kita. Tapi mungkin Tuhan akan memberikan orang lain, ya, yang datang kepada kita dengan rasa peduli. Tuhan menggerakkan orang lain untuk memperhatikan kita. Itu cara Tuhan. Ya. Tetapi tujuan penderitaan ini akan membuat kita menjadi orang yang utuh, yang lengkap. Segala kekhawatiran kita itu akan dikikis. Ya. Ketika orang yang sudah sering mengalami hal-hal yang sulit, maka ketika dia tahu ada hal-hal yang sulit depan, dia itu kekhawatiran itu tidak berlebihan lagi. Rasa takutnya itu tidak akan berlebihan lagi. Ya. Rasa cemasnya itu tidak akan berlebihan lagi. Karena kenapa? Dia sudah diperlengkapi dengan hal-hal yang seperti itu. Pasti dia akan lihat, waduh iya, memang penderitaan akan terjadi lagi. Tetapi apa? Dia akan memperlengkapi dirinya. Ya. Justru dia akan terus memperlengkapi apa yang menjadi kekurangan dia. Apa yang menjadi kekurangan saya. Mungkin masalah ke depan ini akan terjadi masalah ekonomi dalam keluarga. Mungkin kita harus memperlengkapi diri apa? Kesabaran. Mungkin pengertian kepada suami atau istri ya. Aduh, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Banyak perceraian yang terjadi. Masalah rumah tangga di mana-mana. Kenapa? Karena memang penghasilan suaminya berkurang. Ya karena memang
keadaan seperti ini. Tetapi kalau misalnya tidak ada pengertian, tidak memperlengkapi dirinya, maka akan menimbulkan masalah-masalah. Tidak siap menghadapi penderitaan, tidak siap menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi kalau kita melihat di Alkitab, ternyata ketika kita mengalami hal-hal yang sukar pun, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit pun, Tuhan memberikan solusi. Ya. Penderitaan itu akan menuntun kita kepada solusi. Coba mungkin kita pernah mengalami ya, ketika kita mengalami masalah pergumulan hidup yang mungkin dengan uang tidak bisa, dengan harta nggak bisa, gadaikan mobil juga masalahnya nggak selesai, gadaikan tanah juga masalahnya nggak selesai, gadaikan rumah juga nggak selesai. Nggak ada yang suruh, tapi dia datang berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba muncul di gereja, tiba-tiba datang persekutuan doa. Ya, sebenarnya itu solusi yang Tuhan berikan dalam hati kita ketika kita dalam keadaan yang sepertinya kita sedang putus asa. Tetapi penderitaan itu Tuhan buat untuk menuntun kita kepada solusi yang tepat. Orang yang tidak pernah sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh. Bahkan yang 5 menit, biasanya berdoa cuma 5 menit, bisa setengah jam. Ya? Bisa 1 jam. Bahkan bisa sampai tidur. Iya, ini memang membuat kita lebih sungguh-sungguh. Ketika apa? Karena kita tidak mampu. Kita merasa, Tuhan, aku ini sebagai manusia yang terbatas, penuh kekurangan. Apa yang bisa kulakukan? Semua usahaku tidak ada yang bisa kulakukan lagi. Semua jerih lelahku ternyata sia-sia. Apa solusinya? Ya datang kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ternyata Tuhan itu memperlengkapi kita dan memberikan kita hikmat sebagai apa? Sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Makanya kadang ketika ada seorang orang tua yang memang sedang mendidik anaknya, dilembutin gak bisa, dikasarin gak bisa juga, ya, dielus-elus gak bisa juga, dipukul gak bisa juga, bingung bagaimana caranya. Makanya kadang sering-sering mintalah hikmat dari Tuhan, berdoalah mintalah hikmat dari Tuhan, ya. Apalagi natur kita yang berdosa ini. Natur kita yang berdosa ini. Coba lihat dari sejak kecil saja. Anak-anak itu tidak diajari untuk bertengkar. Anak-anak itu tidak diajari memukul. Tapi coba lihat ketika anaknya lagi nangis. Lagi apa gitu ya. Lagi ngamuk gitu ya. Tiba-tiba datang orang tuanya menggendong dia. Orang tuanya dipukul. Mungkin ada yang pengalaman ya. Orang tuanya dipukul-pukul. Padahal orang tua nggak tahu ini masalah apa ini, dia kenapa nangis ini, orang tuanya dipukul-pukul. Tapi kalau saya dulu beda, kalau saya dulu ngamuk-ngamuk, saya juga mukul sih, tapi nggak seperti mereka yang anak-anak yang umumnya. Saya itu terus nangis. Akhirnya apa? Kebiasaan orang tua saya itu kalau saya nangis itu ngamuk-ngamuk, kalau mereka lagi sibuk dalam perjalanan, ada pesta gitu kan, saya rewel gitu, saya itu dikasih uang. Diam nak, diam ya Dek ya. Tapi karena saya lihat itu, waduh, saya merasa itu bukan solusinya, maka uang itu saya koyak biasanya. Itu kebiasaan saya koyak uang itu. Lah orang tua saya juga lagi makin bingung, ini gimana caranya nih. Tapi akhir-akhir ini saya baru sadar, oh iya ya, kenapa dulu sewaktu saya kecil dikasih duit itu kenapa nggak saya kantongi ya. Terus saya nangis makin kuat, biar dikasih lagi. Ya. Tapi jangan ditiru ya. Anak-anak muda, anak-anak kecil ini jangan ditiru ya. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Karena waktu sampai di rumah, saya dipukuli. Karena kenapa? Karena itu tidak solusi ternyata. Ya. Ketika saya dikasih uang, itu bukan meredakan saya itu tidak saya menjadi diam ya. Tapi itu tidak membuat saya menjadi tenang. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua saya itu, waduh ini bingung caranya. Bagaimana supaya ini tenang? Nah, kita butuh hikmat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mungkin kita pikir, aduh ini sukar sekali. Ya.
Kita butuh hikmat dari Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita butuh hikmat dari Tuhan, kita pasti akan membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita akan lebih sering berdoa. Ya. Kita akan lebih sering dekat kepada Tuhan, meluangkan waktu-waktu kita untuk Tuhan. Kita meluangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Kita mungkin akan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengatakan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari aku? Ya. Apa yang harus kulakukan lagi untukmu Tuhan? Apa yang harus aku lakukan hari ini kepada Tuhan? Dan apa yang harus aku lakukan besok untuk Tuhan? Nah, kita akan diberikan hikmat dari Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak akan punya pengertian dan pemahaman dengan orang di luar sana. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Hikmat yang sejati yang diberikan Tuhan adalah tindakan atau keputusan dalam kehidupan kita yang benar di mata Tuhan. Ya. Jadi ini bukan hanya hikmat, ini bukan hanya pengetahuan saja. Oh, saya tahu yang baik, saya tahu yang jahat. Oh, ini benar, oh ini tidak. Bukan. Tapi itu mempengaruhi pola hidup kita. Itu mempengaruhi tindakan kita. Hikmat itu mempengaruhi setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Dalam kehidupan kita, tindakan kita, keputusan kita, itu berkenan di mata Tuhan. Berbeda dengan hikmat di luar sana. Ya kamu ketika kita benar, orang lain tersakiti. Ketika kita sudah nyaman, bebas dari penderitaan, ternyata orang sebelah tetangga kita tersinggung dengan sikap kita. Tidak. Tetapi hikmat yang Tuhan berikan ini adalah membuat kita nyaman, membuat jiwa kita tenang, dan membuat orang-orang di sekitar kita itu merasa nyaman dengan kehadiran kita. Meskipun orang melihat kita, aduh ini orang yang sedang menderita. Tapi orang-orang di samping sekitar kanan kiri kita, tetangga kita, tidak melihat kita seperti orang yang sedang menderita sebenarnya. Tetapi justru melihat kita seperti orang yang, ini orang sukacita. Padahal ada banyak pergumulan-pergumulan hidupnya. Tetapi dia merasa sukacita. Semangat melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya, melayani Tuhan. Nah, kemudian ya, penderitaan ini akan menuntun kita kepada solusi untuk mengenal Allah yang kita imani. Kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-5 ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita mengenal Allah kita ya, melalui penderitaan itu, ternyata Allah kita itu murah hati. Allah kita itu tidak akan membangkit-bangkitkan apa yang Dia sudah beri. Ya. Allah kita itu akan memperhatikan kehidupan kita. Ya, kita beberapa kali sudah mendengarkan khotbah tentang Ayub ya. Bagaimana sebenarnya Ayub itu menderitanya sudah minta ampun. Saya yakin di antara kita ini tidak ada yang semenderita Ayub ya. Yang mungkin ada yang katakan, oh aku lebih menderita dari Ayub. Yang ini chatku nih gak dibalas-balas pasanganku, itu lebih menderita daripada Ayub. Ya. Ini kuotaku sudah habis ini, itu lebih menderita dari penderitaan Ayub. Tapi tidak ada yang seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Ayub itu sudah menderita seperti itu, tapi Tuhan memperhatikan kehidupan dia. Terus mengawasi kehidupan Ayub. Nah, sama juga ketika kita mengalami hal yang demikian, maka Allah akan memperhatikan kita. Allah yang murah hati itu ketika kita minta kepada Tuhan, Dia akan memberikannya kepada kita. Tapi cara kita meminta kepada Tuhan itu harus tepat. Kita harus memintanya dengan iman. Alkitab mengatakan, jangan ragu, jangan bimbang. Mintalah dengan iman. Karena kenapa? Ketika kita percaya bahwa Allah itu memberikan, berarti kita tidak meragukan Allah. Ketika kita ragu, ketika kita bimbang meminta sesuatu kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang meragukan kasih Tuhan. Mungkin dalam hati kita, aduh Tuhan ini gak akan kasih ya. Tuhan ini kasih gak ya? Kita itu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Ya. Kita itu mempertanyakan kemurahan hati Tuhan. Jikalau kita bimbang. Tetapi jikalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan, baru kita mengakui bahwa Tuhan itu memang murah hati. Memang peduli kepada kita dan memperhatikan hidup kita. Disinilah kita mengenal Allah kita. Mengenal Allah yang kita imani. Sehingga apa? Kehidupan kita semakin hari, semakin dikuatkan.
kita tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan dalam penderitaan. Ya. Kita tidak akan merasa sendirian ketika kita dihujat oleh banyak orang. Ini hal yang berbeda dari orang-orang lain. Ketika para martir atau Stefanus ya, ketika mengalami penderitaan itu, lihat ketika dia mau dilempar, dirajam oleh batu, dia tenang. Bahkan dia melihat, aku melihat anak Allah berdiri. Wow, di surga. Lihat, dia itu sedang diperhadapkan dengan penderitaan. Tapi dia tenang. Karena kenapa? Dia percaya, dia punya iman. Bahkan sejarawan-sejarawan mengatakan ketika para martir, orang yang mati karena Tuhan, mati untuk Tuhan, mereka itu dibakar, ada yang dipancung, ada yang dilontari batu. Tapi mereka itu menghadapi penderitaan itu dengan tenang. Ya, bahkan ada seorang martir yang abad ke-15 itu, ketika dia mau dibakar ini, dia digantung dan dia mau dibakar. Tapi dia tenang, dia senyum. Terus ada yang mengatakan kepada dia, kenapa kamu masih bisa senyum? Katanya. Terus dia jawab, aku melihat kemuliaan Allah. Wow, sampai segitunya. Itu menyebar beritanya itu sampai ke orang-orang sana dan banyak orang-orang yang bertobat. Karena kenapa? Tidak sedikit pun dia merasa takut dengan penderitaan. Dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai dia mengatakan, aku melihat kemuliaan Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata pertolongan Tuhan itu bukan hanya sekedar mujizat, tidak. Ternyata pertolongan Tuhan itu tidak hanya perubahan keadaan dari miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, tidak. Ternyata pertolongan Tuhan itu bukan hanya sekedar itu. Tetapi pertolongan Tuhan itu yang pertama dan terutama ya adalah hikmat untuk mengenal Dia. Hikmat. Ya. Makanya tidak jarang ketika kita ada orang yang disembuhkan Tuhan, ada hamba Tuhan yang punya berdoa, terus seorang itu disembuhkan. Tidak jarang ketika dia sudah sembuh, dia tidak datang lagi ke gereja. Tidak jarang orang yang sudah disembuhkan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, mungkin itu lewat KKR atau ibadah, sudah disembuhkan, tapi dia tidak kembali lagi kepada Tuhan. Bukankah itu yang terjadi ketika Tuhan menyembuhkan orang-orang kusta, 10 orang kusta? Berapa orang yang kembali kepada Tuhan? Cuma 1, yang lainnya kemana? Nggak tahu entah kemana. Nggak mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mengenal Tuhan ternyata. Ya, mereka itu tidak punya hikmat ketika mereka dalam keadaan menderita. Lihat, tapi sebenarnya penderitaan itu sebenarnya menuntun kita kepada solusi. Allah yang sejati, Allah yang kita imani. Untuk memberikan hikmat kepada kita, supaya kita mengenal Dia dengan baik. Perlu nggak mujizat? Perlu. Ketika kita memang membutuhkan mujizat, Tuhan akan berikan mujizat. Ya. Tetapi yang terutama, kita mengenal Dia atau tidak. Karena ketika kita mengalami kuasa-kuasa Tuhan, lewat hal-hal yang terjadi, ketika mujizat terjadi, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak kembali dan hati kita tidak terpaut kepada Tuhan, itu semua akan sia-sia. Ya. Itu sebabnya, mari, hal yang buruk sekalipun, hal yang sulit sekalipun, mungkin apa yang kita anggap itu membuat kita menderita. Katakanlah, datanglah kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan. Bahwa ternyata itu tidak akan membuat kita binasa. Tetapi kita akan membuat kita bertumbuh. Menjadi dewasa rohani. Dan kita mengenal Tuhan. Karena Dia akan memberikan kita solusi. Kepada pemain musik mempersiapkan diri. Mari kita sama-sama merenungkan hal ini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Masihkah khawatir kita akan kesulitan-kesulitan yang kita alami? Masih takutkah kita? Masih cemaskah kita akan pergumulan hidup kita? Mungkin besok kita akan mengalami hal yang buruk. Mungkin besok kita akan mengalami penderitaan yang mungkin kita tidak sanggup hadapi. Maukah kita datang kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melaluinya. Berikan aku kekuatan supaya aku bisa melampauinya. Berikan aku kekuatan
supaya penderitaan ini memuliakan Tuhan. Ya. Ketika aku lemah, aku kuat. Aku mau seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap keadaan kami, baik buruk, untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu. mau seperti-Mu Yesus, Kami mau disempurnakan Tuhan. Kehidupan kami mau disempurnakan. Karakter kami mau disempurnakan. Pengenalan kami akan Engkau mau disempurnakan. Sehingga dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan buruk, dalam keadaan menderita, kami tetap memuliakan Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita seperti bejana di tangan Tuhan yang akan membentuk kita. bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh Kami mau dibentuk Tuhan kehendak-Mu, dengan caranya Tuhan. pakailah sesuai Kami mau dipakai Tuhan sesuai rencana Tuhan. Kami mau seperti-Mu. mau seperti-Mu Yesus, Saya undang sidang jemaat semua untuk bangkit berdiri. sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami. Engkau menegur kami. Engkau mengingatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memperhatikan kami dalam keadaan. Kami bersyukur Engkau sediakan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau
berpegang teguh kepada iman kami, untuk setia percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, bahkan dalam keadaan buruk sekalipun. Ajar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ajar kami bersyukur dalam keadaan apapun. Ketika kami harus melewati tantangan hidup, ketika kami harus melewati hal-hal yang buruk, kami tahu Tuhan, itu semuanya untuk melatih diri kami, untuk senantiasa kami memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, sedang jemaat dikasih Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan semuanya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum itu mari kita kembali menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang kedua yang diperuntukkan untuk kas gereja kami Tuhan. Tuhan, Kau yang mencukupkan setiap kebutuhan kas gereja kami Tuhan. Kau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kiranya semuanya hanya untuk memperlebar kerajaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita kembali menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kepada petugas persembahan, kami persilahkan. Kesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada Kak Gunadi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Pengumuman bagi kita hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu dan juga mari kita bersama-sama berdoa pukul 6 sore hari Selasa di tempat ini. Biar kita sama-sama memuji Tuhan. Dan juga hari Sabtu juga ada ibadah kaum muda. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang sudah dewasa, remaja, bisa juga mendorong untuk kita sama-sama di tempat ini ibadah. Dan minggu depan juga ibadah seperti biasa pukul 8 dan setelah itu juga ada ibadah sekolah minggu. Dan kesempatan ini juga bagi sidang jemaat yang berulang tahun di bulan Januari dimohon untuk maju ke depan, yaitu Saudara Sony, Kak Christine,
Dias, sebenarnya satu lagi Ibu Mariane ya. Nah, monggo, dan juga nanti ada hadiah dari Jemaat Healing Inside. Nah, happy birthday dong. Udah enggak ya, enggak usah ya. Oke. Nah, jadi yang ulang tahun kita berdoa untuk sederhana tapi bisa berkesan di dalam hati ya. Nah, mungkin Ibu Mariana bisa mewakili keluarga. Nah, ini hadiah dari Jemaat Healing Inside bagi saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Januari. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk mereka yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati terus menerus. Nah, wah besar-besar nih hadiahnya ini ya. Oh, jangan lupa dibagi. Oke, terima kasih. Bisa dikembali ke tempat masing-masing lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, itulah pengumuman bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sembah dan pujiannya untuk Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Bapa. Oh, kami memuji Engkau, betapa luar biasanya kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terpujilah Tuhan, termulia nama-Mu Bapa. Tuhanlah yang menolong kami, sebentar kami mau berpisah, biarlah Engkau juga memberkati kami, berkati umat-Mu, sidang jemaat Tuhan. Apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan juga mengasihi mereka. Biarlah Engkau memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik. Tuhanlah menguatkan mereka dalam menghadapi setiap pergumulan hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Kau mengasihi bangsa kami, mulai dari pemimpin tertinggi, mulai dari presiden hingga RT RW. Biarlah mampukan mereka untuk menuntaskan permasalahan yang ada di negeri kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang saat ini pelayan di Surabaya. Kau tolong biarlah menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka layani Bapak. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Umat Tuhan juga yang sampai saat ini juga belum datang untuk ibadah Bapak, Engkau tolong Bapak. Apapun kondisi mereka, apapun menjadi penghalang mereka, Engkau Allah yang sumber jawaban dalam hidup mereka. Sehingga mereka datang kembali untuk ibadah bersama-sama dengan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang biarlah berkat dari-Mu Tuhan yang memberkati kami. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus
yang memberkati engkau. Diberkatilah dalam masa mudamu, diberkatilah dalam masa pekerjaanmu, diberkatilah dalam pernikahanmu, dan diberkati juga dalam masa tuamu. Tuhan yang membuat berhasil dan penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.